Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas modul 1.3, yaitu koneksi antar materi. Oleh Dewi Rianti SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 58 Batam. Ini adalah rancangan strategi perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Bagaimana cara membuat lingkungan sekolah bersih dan sehat menuju sekolah adiwiyata? Tindakan yang dilakukan, membuat jadwal membersihkan lingkungan secara rutin, menyediakan alat kebersihan serta tempat sampah yang memadai, melakukan konservasi air dan energi, dan mengelola sampah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, sekolah manakah yang telah berhasil mendapatkan predikat sekolah adiwiyata? Yaitu SD Negeri Sambirejo 3, Kecamatan Plukuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kedua, bagaimana cara mereka menjaga, memelihara lingkungan tetap bersih dan sehat? Yaitu dengan melakukan piket kebersihan berkala, pengolahan sampah, pembibitan dan penanaman pohon, konversi air dan energi. Pertanyaan ketiga, aktivitas apa saja yang membuat sekolah selalu bersih dan sehat? Yaitu membersihkan lingkungan dengan rutin, mendaur ulang sampah dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Tidak menggunakan jajanan dari plastik, baik sedotan ataupun sendok plastik, dan peserta didik membawa bekal dari rumah masing-masing. Situasi apa saja yang mendukung lingkungan senantiasa bersih dan sehat? Yaitu situasi di mana semua warga sekolah dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mendukung penuh terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan, dana dan sarana sekolah yang juga memadai. G. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, bagaimana situasi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat? Yaitu lingkungan sekolah yang rapi, tidak ada kotoran atau sampah berserakan, sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, sanitasi air yang baik, dan tidak berbau. 2. Kebiasaan apakah yang kita bayangkan yang akan terjadi? Kebiasaan warga yang membuang sampah pada tempatnya, memelihara kebersihan, tidak menggunakan limbah plastik, ikut serta dalam aktivitas membersihkan lingkungan sekolah. Pertanyaan ketiga, sumber daya apa saja yang tersedia nantinya? Yaitu sumber daya manusia yang bertanggung jawab tentang lingkungan hidup, sumber dana, serta sarana prasarana sekolah. Keempat, seperti apa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Yang terlihat, yang bertindak, yang berpikir dan merasa. Yaitu orang-orang yang mempunyai kepedulian lingkungan, orang yang berpikir bahwa sehat dan bersih itu penting, orang yang merasa bahwa sekolah bersih dan sehat membuat bahagia dan nyaman. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, siapa yang melakukan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan? Yang melakukan adalah semua warga sekolah, dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, sampai penjaga atau petugas kebersihan sekolah. 2. Bagaimana mengukur kemajuan tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah? Jika areal sekolah dimulai dari kelas, toilet, kantin, ruang guru, perpustakaan, serta lingkungan sekitar sekolah bersih tanpa sampah. Pertanyaan ketiga, bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan membantu terwujudnya perubahan? Yaitu dengan melakukan kampanye, pemahaman pembiasaan, pemberian contoh dari guru ke peserta didik tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Selain itu, menumbuhkan budaya malu jika membuang sampah sembarangan, serta membersihkan areal di mana mereka berada.
Yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan terlibat untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat? Yaitu semua warga sekolah, dari peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, petugas kebersihan sekolah, sampai kepala sekolah. Bagaimana mereka mengkomunikasikan kemajuan tingkat kebersihan tersebut dan kepada siapa? Peserta didik bisa melaporkan dengan wali kelas dan laporan tersebut bisa diteruskan kepada kepala sekolah. Bisa juga dari petugas kebersihan melaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Siapakah yang bertanggung jawab dan menindaklanjuti memberikan umpan balik suatu laporan? Yang menindaklanjuti bisa guru atau wali kelas, bisa guru bagian 7K atau kepala sekolah secara langsung. Terakhir, siapakah yang memonitor batas waktu? Yang memonitor batas waktu adalah kepala sekolah atau ketua pelaksana 7K. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.